Untuk membuka acara, saya minta kepada Pak Burmalis Ilyas, Sekretaris Direktur Eksekutif dari Minang Diaspora Network Global, untuk menyampaikan sepatah kata. Kami persilakan Pak Burmalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Prof. Emil Salim, Bapak Dr. Mokhtar Naim, Prof. Fasli Jalal, Prof. Firdaus Abdullah, dan semua narasumber serta tokoh-tokoh Minang. Alhamdulillah sudah banyak bergabung. Terima kasih khususnya kami ucapkan ke Prof. Fasli Jalal yang sudah bersedia menjadi moderator, sehingga acara kita menjadi sangat luar biasa. Mantan Wakil Menteri menjadi moderator. Biasanya beliau ini jadi narasumber terus di mana-mana. Alhamdulillah berkenan menjadi moderator. Kemudian terima kasih banyak untuk IRC, Universitas IRC yang sudah menyediakan aplikasi Zoom sehingga kita bisa menampung peserta sampai 500 orang. Dan juga kita terbuka bagi media lainnya yang mau menyiarkan acara kita ini secara langsung, baik live YouTube maupun Facebook. Jadi kita sangat terbuka agar dialog kita ini bisa didengar oleh masyarakat Minang di seluruh dunia. Kemudian kita terima kasih banyak kepada narasumber yang memang pada kesempatan ini kita memang khusus mengundang hanya orang Minang dulu, pakar-pakar, tokoh-tokoh perantau, tokoh diaspora. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan mengundang pengamat dari luar negeri, ada pengamat Minangkabau dari Jepang, Tsuyoshi Kato, kemudian ada Prof. Eje Kim dari Korea Selatan. Jadi alhamdulillah ini merupakan seri ketiga dalam dialog kita mengenai merantau. Jadi kita ada sesi pendidikan sebelumnya, sesi bisnis investasi, kemudian kita juga diskusi surau Sydney Australia dengan kerjasama dengan Minang Sayu Sydney Australia. Tujuan kita agar generasi muda Minang baik di ranah maupun di rantau nasional maupun internasional, mereka bisa belajar mengenai adat, budaya, dan bahasa Minang. Itu menjadi salah satu concern dari Minang Diaspora Network Global. Kemudian harapan kita dari dialog ini, Minangkabau akan menjadi salah satu disiplin ilmu yang menarik bagi sarjana-sarjana luar, sehingga Minangkabau ini menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat dinikmati. Kemudian kita sudah tahu bahwa pernah ada Center for Minangkabau Studies yang dibuat oleh Bapak Dr. Mokhtar Naim. Nah, mungkin Pak Rektor kalau ada bisa menjawab nanti, kemudian Pak Dekan Ilmu Budaya mungkin bisa juga melihat ini perkembangan ini. Yang ada hanya Minangkabau Corner kalau tidak salah. Yeah. Dan itu pun dikritik oleh Tan Sri Raisatim, harusnya bukan corner itu kan sudui, hanya sudui. Harusnya pusat, harusnya center. Jadi ini kritik untuk kita semuanya. Ada usulan juga, ada Window of Minangkabau, jendela Minangkabau, ada usulan dari Prof. Ismed, ada Prof. Suryadi, bagaimana arsip-arsip Minangkabau itu lengkap semuanya ada di situ. Kita bisa lihat. Alhamdulillah narasumber kita macam-macam. Ada Prof. Emil Salim mewakili perantau dalam negeri dan berbicara mengenai pola merantau masyarakat Minang zaman dulu, zaman kolonial. Kemudian ada perantau dari luar negeri, Pak Duta Mardin dari Amerika Serikat, kemudian Pak Marah Husin Salim dari Singapura. Kemudian kita undang juga para pakar-pakar, antropolog, sosiolog, ada Bapak Mokhtar Naim dengan bukunya yang sangat fenomenal, buku Merantau, dan kita harapkan akan muncul buku-buku lainnya. Kemudian kita ada ahli sejarah, Prof. Gusti Asnan, kemudian ada Pak Dr. Suryadi dari Belanda, Pak Dekan Ilmu Budaya, Dr. Hasanuddin, kemudian ada Prof. Miuti Hatta, antropolog, guru besar, mantan Menteri Pemberdayaan Wanita. Jadi udah di Ruan juga aktivis budaya Minang, beliau ini bermukim di Kuala Lumpur. Kemudian mewakili Bundo Kandung ada Bu Dr. Eli, beliau adalah pakar gender dalam Islam, pendiri Sekolah Islam Indonesia di Arab Saudi, dan ada Ibu Fauziah Fauzan, pimpinan Dinia Putri. Nanti mewakili anak muda ada perantau milenial, ada Dr. Yuliandre Darwis yang sukses menjadi Ketua KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi budaya merantau merupakan salah satu budaya Minang, dan dalam diskusi kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan budaya merantau itu zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian bagaimana budaya merantau milenial, kemudian juga padusi Minang, perempuan Minang, nanti akan kita dengarkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Dauni Sadonyo, mudah-mudahan Iko sangat berguna untuk kita Sadonyo. Sekali lagi terima kasih Prof. Fasli,
Universitas Yarsi yang sudah memfasilitasi semua ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.